Berita pertama, Timnas Indonesia vs Jepang, Erick Thohir berharap bisa seri atau menang, dan janji akan memberikan bonus ini. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir percaya, Timnas Indonesia bisa meraih hasil seri bahkan menang, saat melawan Jepang di matchday pamungkas grup D. Kesan Erick Thohir adalah Timnas Indonesia harus berjuang semaksimal, fokus, disiplin, dan optimis, sehingga kemungkinan menang tersebut bisa diraih. Harus bermain lebih disiplin. Karena Jepang ranking 17 dunia, sedangkan Indonesia ranking 164. Namun kita tetap harus optimis. Karena target kita 16 besar, kata Erick Thohir. Lebih lanjut, Erick Thohir berjanji akan memberikan bonus tambahan kepada Timnas Indonesia jika berhasil mengalahkan Samurai Biru. Lantas, sanggupkah pasukan Shin Tae-yong memberikan kejutan saat lawan Jepang? Menarik untuk dinantikan. Semoga Timnas bisa meraih hasil yang positif. Coba beri semangat kalian di kolom komentar ya. Berita kedua, Sandy Walsh tampil gacor seperti jenderal militan di segala lini pertahanan Timnas Indonesia. Sandy Walsh tampil gacor bak jenderal militer yang mengawal segala lini pertahanan Timnas Indonesia di laga melawan Vietnam. Berkat penampilan apiknya itu, Timnas Indonesia pun menang 1-0 atas Vietnam. Pemain KV Michelin itu dipasang sebagai bek tengah sebelah kanan oleh pelatih Shin Tae-yong. Ini menjadi laga pertama Sandy Walsh bermain sebagai starter di Piala Asia. Di laga sebelumnya menghadapi Irak, pemain berusia 28 tahun itu masuk sebagai pemain pengganti dan hanya mencatatkan waktu bermain selama 2 menit. Namun di laga menghadapi Vietnam semalam, Sandy Walsh membuktikan diri bahwa ia layak untuk mendapat posisi sebagai pemain inti. Hal itu dibuktikan dengan bagaimana performanya di atas lapangan sepanjang 90 menit pertandingan. Bak seorang jenderal, Sandy selalu bisa menjaga lini pertahanan yang ia kawal. Tidak sebatas di bagian tengah, namun ia juga turut membantu mengawal sisi kanan jika Asnawi tengah melakukan overlap ataupun sisi kiri saat terjadi kekosongan. Tidak berhenti sampai di situ, dirinya juga beberapa kali ikut maju membantu penyerangan skuad Garuda. Lantas di pertandingan selanjutnya melawan Jepang, menurut saya Sandy Walsh wajib dimainkan sebagai pemain inti. Bagaimana menurut kalian? Apakah setuju jika Sandy Walsh main sebagai pemain inti lagi? Coba beri tanggapan kalian di kolom komentar ya. Berita ketiga, usai Timnas Indonesia berhasil rebut 3 poin. Hernando Ari berani katakan hal ini. Kiper Timnas Indonesia, Hernando Ari sangat puas dengan kemenangan yang baru saja diraih timnya atas Vietnam di matchday kedua grup D, sebab menurut Hernando, Garuda sudah berusaha keras dan kemenangan itu jelas sudah lama dinantikan Timnas Indonesia. Hernando di dalam pertandingan sangat bermain solid, termasuk saat penyelamatan krusialnya di akhir laga selepas pertandingan. Hernando mengatakan sangat senang Timnas Indonesia dan akhirnya sukses menyikat Vietnam. Pemain Persebaya Surabaya itu mengakui kemenangan ini berkat motivasi positif dari para penggemar. Sementara itu, kemenangan Timnas Indonesia membuka peluang untuk melaju ke babak selanjutnya di Piala Asia. Hernando Ari dan kolega saat ini berada di peringkat ketiga dengan perolehan 3 poin. Selanjutnya, Hernando Ari dan kawan-kawan akan melanjutkan perjuangannya yaitu melawan Jepang. Bagaimana pendapat kalian? Apakah Timnas Indonesia mampu mengalahkan JM? Coba tulis pendapat kalian dan prediksi skornya di kolom komentar di bawah ini ya. Berita keempat, usai dipermalukan Irak, Jepang peringatkan Timnas Indonesia jelang pertandingan. Pelatih Timnas Jepang, Hajime Moriyasu, langsung mengeluarkan peringatan kepada Timnas Indonesia jelang matchday ketiga. Hal itu muncul usai anak asuhnya dibekuk Timnas Irak 1-2 pada matchday 2. Jumat 19 Januari kemarin. Kekalahan ini membuat Timnas Jepang harus tertahan di posisi 2 klasemen sementara grup D.
mereka belum bisa memastikan diri untuk lolos ke babak 16 besar turnamen tersebut. Pada laga terakhir, timnas Jepang akan berhadapan dengan Indonesia di El Tumama Stadium, Doha, Qatar pada Rabu 24 Januari tahun 2024. Moriyasu menegaskan, timnya harus menang dalam laga tersebut. Meskipun kami tidak memenangkan pertandingan melawan Irak, kami berharap dapat menggunakan pengalaman ini di pertandingan berikutnya yaitu melawan Indonesia, kata Moriyasu. Saya ingatkan bahwa kalian para pasukan Indonesia siap-siap kami bantai di pertandingan selanjutnya. Berita kelima. Meski disingkirkan timnas Indonesia, Philippe Troussir tetap bangga dengan perjuangan Vietnam di Piala Asia. Pelatih timnas Vietnam, Philippe Troussir mengaku tetap bangga dengan penampilan timnya meski baru dipermalukan timnas Indonesia di matchday kedua grup D. Pelatih asal Prancis itu mengatakan tidak menyesal karena The Golden Star sudah mengupayakan yang terbaik. Meski kalah, saya tetap bangga dengan penampilan anak-anak didik saya. Para pemain menunjukkan semangat juang yang sangat kuat, berusaha 100% hingga detik terakhir, kata Philippe Troussir. Dalam sepak bola, selalu ada pemenang dan pecundang. Namun ketika Anda sudah berusaha semaksimal mungkin, tidak ada yang perlu disesali atau menundukkan kepala. Sementara itu, kekalahan ini membuat timnas Vietnam dipastikan tersingkir dari Piala Asia. Pasalnya, The Golden Star kalah secara head-to-head dari Indonesia atau Jepang meskipun meraih kemenangan pada laga terakhir.